Salam saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa hari ini Selasa 18 Agustus 2020 dalam renungan harian. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Sebab itu kami percaya ketika kami menyendengkan telinga kami, menyediakan hati kami diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kami akan dimampukan untuk hidup menuju kepenuhan di dalam Kristus Yesus. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat senantiasa menerima firman dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Roma pasal yang ke-11, ayat yang ke-13 sampai yang ke-29 dengan dua perikop. Israel tersandung, bangsa-bangsa lain selamat, dan perikop yang kedua, penyelamatan Israel. Pada bulan Agustus ini kita diberikan tema berakar dalam kebenaran dan firman Allah. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan, pada masa pandemi ini ada satu kebiasaan yang sama yang sering kemudian dilakukan oleh banyak orang, yakni memulai segala sesuatu untuk kemudian mengisi pekarangan dengan bercocok tanam. Ada yang memilih untuk menanam bunga, tapi ada pula yang kemudian memilih untuk menanam sayur-sayuran, dan ada yang memilih untuk berkebun buah-buahan. Dan di dalam kebiasaan zaman ini, pada masa COVID ini, menyukai tanaman dan mulai sibuk mengisi pekarangan, setiap orang kemudian sangat senang menyaksikan pertumbuhannya. Dengan memperhatikan jadwal penyiraman, memberikan unsur hara dari segala pupuk-pupuk yang kemudian menunjang pertumbuhan yang baik, sekaligus juga kemudian menyukai untuk mencangkok tanaman-tanaman, agar kemudian yang menghasilkan buah yang baik dapat senantiasa memberikan hasil yang baik di masa akan datang. Itu adalah kebiasaan yang pertama di masa pandemi yang kemudian pada umumnya orang lakukan selain kemudian memanfaatkan waktu luang untuk berbagai macam hobi. Kemudian fakta yang kedua, seringkali kemudian dalam perjalanan kehidupan ini kita sangat suka dengan yang namanya hadiah. Bentuk apapun yang kemudian kita terima dari orang lain, yang sudah kemudian kita inginkan begitu lama, dalam kemudian bentuk hadiah, itu adalah suatu hal yang sangat menyenangkan. Saya pikir tidak ada satupun di antara kita, saudara-saudari yang kemudian menolak jika mendapatkan pemberian gratis berbentuk hadiah dari cinta kasih orang lain kepada kita. Menyukai hadiah dan menyukai kemudian menanam tanaman. Saya adopsi untuk kemudian kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Ketika kita kemudian mau memaknai Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 sampai yang ke-29. Mengapa demikian? Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan, di sana Paulus kemudian mencatat kepada jemaat di Roma, ia menggambarkan kasih karunia dan penyelamatan Allah itu ibarat kemudian ia adalah pohon zaitun yang sejati. Bangsa Israel adalah cabang-cabangnya, dan kemudian ada cangkokan yang dihasilkan dari bangsa lain. Saya membaca ayat yang ke-16 bagi kita semua. Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan yang kudus, dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kemudian kudus. Yang berarti kemudian dalam perjalanan karya penyelamatan Allah, akar kudus ini akan menghasilkan cabang-cabang yang kudus. Entah kemudian cabang itu adalah cabang yang asli bangsa Israel sendiri, dari akar sejati yang kemudian hasilnya juga ada cangkokan dari bangsa lain, dari pohon zaitun yang liar. Sehingga dengan demikian semua tetap menerima karya penyelamatan Allah. Baik umat Israel yang terpilih, baik kemudian
bangsa-bangsa lain yang kemudian beroleh kasih karunia Allah. Nah, di atas pohon zaitun yang asli ini, yang sejati ini, yakni Allah, dan cabangnya asli adalah bangsa Israel sendiri, dan kemudian yang liar dicangkok tadi, dari zaitun yang kemudian liar mendapat kasih karunia Allah. Paulus katakan kemudian kepada jemaat di Roma yang terpenting adalah mau itu cabang asli atau cangkokan dari kemudian tumbuhan yang lain, terpenting di sini adalah ia tetap berakar pada satu yang kudus tadi, yakni Allah sendiri. Ayat yang ke-18 dikatakan di sana, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu, jikalau kamu bermegah ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Yang berarti kemudian boleh bermegah, tetapi kemudian bermegah pada Allah akar sejati yang memberikan pertumbuhan yang baik, yang memampukan mau cabang asli atau cangkokan tadi, mau bangsa Israel atau bangsa-bangsa lain, bisa menghasilkan daun yang baik dan hijau ataupun buah yang lebat. Dan ketika ia berakar, maka demikian mari kita memaknai, kita yang ingin menjadi cabang yang sehat sebagai umat Tuhan, maka harus bertumbuh dengan baik, berbuah dengan baik kalau kita berakar pada kebenaran dan firman Allah. Itulah yang memampukan kita bisa bertumbuh dan kondisi kita kemudian ditopang oleh Tuhan. Tumbuhan yang baik yang kita tanam menghasilkan kemudian tumbuhan yang rimbun dan berbuah lebat jika akarnya mampu menyerap unsur hara dengan baik dan memberikan bagi cabang-cabangnya. Pun demikian jika kita berakar sebagai umat Tuhan, maka kita mampu senantiasa boleh menerima pertumbuhan yang baik untuk menghasilkan hidup yang berdampak bagi orang lain. Nah, jika keselamatan ini merupakan bentuk kasih karunia Allah bagi orang Israel, bagi bangsa-bangsa lain, bagi kita umat Tuhan, dan merupakan panggilan Allah yang harus disambut dengan sukacita, maka mari kita sebagai umat Tuhan meresponnya sebagai wujud dan bentuk ketaatan kita kepada Allah, hingga kita mau mengenal Allah setiap hari dengan baik. Hidup berdampak bagi orang lain, bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah-buah yang baik. Jangan berikan tempat dalam hati dan kehidupan kita untuk segala sesuatu di luar dari perintah Allah, agar pertumbuhan kita sungguh kemudian menghasilkan tiap perjalanan umat yang menjadi berkat dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini Selasa 18 Agustus kami diberikan kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami mampu melakukan setiap perintah Tuhan dengan setia, agar hidup kami menuju kepenuhan dalam Kristus Yesus. Jadikan kami senantiasa umat yang setia, sehingga dalam keadaan apapun kami tetap menaruh iman dan percaya kami hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memimpin kami umat-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan, bahkan di masa pandemi dan keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Kami percaya dan berserah kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa pimpinan Tuhan tetap baik adanya dalam perjalanan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap semangat, tetap senantiasa pula berkarya dan percaya kepada Allah.